Jawa Timur, beberapa buku moral negara, beberapa sejarah tentang dengan teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Gitu. Tanpa berlama-lama lagi, karena keterbatasan waktu, kami akan langsung memberitakan kepada kawan-kawan dan susunan. Saya sendiri akan membantu jalan keluarga agar lebih cepat kita langsung sepeda untuk langsung mana yang duluan untuk diintip sama kalau kalian sedih dan kemudian yang kedua pengetahuan silakan kepada pembicara pertama dari kelompok kali. Otoritas adalah kunci dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tunang budaya, pembelajaran dan pembelajaran. Dewan Jurnal pertama yang wajib dilaksanakan akan memikirkan dari budaya kembali tentang seluruh umat Islam. Ini pertama saya menjadi langsung pembicaraan pertama dari bentuk dari mana saya yang adalah satu pembicara. Kedua dari tim pendukung dari mana serta ada satu pembicara ketiga. Tugas saya di sini ialah memaparkan pemahaman awal dari bagaimana agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya akan berbagi kami di bagian yang pertama. Sebelum masuk lebih jauh pada pertanyaan argumentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kerangka dasar dari pembelajaran kali ini. Dewan juri oleh Brahmana menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara melalui kaum Brahmana, yaitu golongan pendeta dalam sistem sosial budaya India. Kemudian seorang sejarawan India akan menuju dan menerangkan bahwa penyebaran budaya India saat negara banyak terjadi melalui peran kaum Brahmana yang bertindak penguasa lokal dan kepentingan legitimasi politik. Hal ini tentunya tidak disusun berdasarkan dugaan semata dan tujuan pertama, melainkan bertumbuh pada bukti sejarah yang konkret dan dokumentasi. Kemudian, karena itulah kami membangun dua argumen utama. Yang pertama, kekuasaan merdeka dan kebenaran, sehingga agama digunakan sebagai penguasa-penguasaan. Yang kedua, bahasa dan tulisan menunjukkan siapa yang berhak melakukan agama. Bukti yang paling awal dari mana terdapat pada buku pengantar sejarah Indonesia, di mana yaitu terdapat prasasti Yukradi yang menulis undang-undang bakar dan aksara awal. Prasasti bakar merupakan bahasa yang kapal dan tidak dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya, sehingga penguasaannya memerlukan peran Brahmana itu sendiri. Penggunaan bahasa seperti dalam prasasti adalah menunjukkan bahwa ajaran Hindu masuk ke Indonesia secara tidak selalu ini bukan sekedar alat komunikasi melainkan sebuah otoritas keagamaan yang menjelaskan bahwa peran Brahmana dalam alat komunikasi Hindu. Ajaran Hindu masuk melalui masyarakat masyarakat yang baik menjawab kembali sebagaimana oleh kali tanpa kalau ajaran tersebut seharusnya lebih sederhana dan bercampur dengan tradisi sejarah menunjukkan bahwa sejak awal ajaran Hindu tadi secara formal dan sistematis. Selain itu, sistem agama juga menempatkan merupakan spiritual otoritas tertinggi masyarakat pertama. Kemudian menjadi sangat juga kami menentukan yang dominasi dari agama yang hanya dapat diperoleh melalui ritual yang budaya salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita sendiri. Selamat siang kepada yang terhormat. Sekarang kami belajar dari tim teori Baksudahkan. Dari tim teori Baksudahkan, saya dari Shola sebagai pembicara pertama dari tim teori Baksudahkan. Dan di sini saya akan berfokus pada ilmu tasdid sunai dan teori fondasi argumentasi. Teori argumentasi dikembangkan oleh
di mana belum masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, para pendeta Buddha dari India melakukan perjalanan ke berbagai wilayah dan mendirikan Sangha sebagai pusat pembelajaran agama. Keberadaan Sangha ini kemudian mendorong munculnya arus balik, di mana para biksu dan kaum intelektual dari Nusantara pergi ke India untuk memperdalam ajaran Buddha dan ajaran lain. Setelah mendapatkan pendidikannya, mereka kembali ke Nusantara dengan membawa kitab suci, relik, serta pemahaman agama yang lebih mendalam untuk
menyebutkan bahwa meskipun ada pengecualian Nusantara dan bisa dibantu dengan pengecualian yang sangat penting pertama, kita tidak memiliki dampak terhadap ini ya. Kedua, kita hanya akan sebuah wilayah kecil yang bahkan tidak menguasai negara ini ataupun wilayah sebagainya. Kedua, kita belum berkembang menjadi apa yang akan yang mungkin akan kita lihat sampai sekarang. Kerajaan yang menguasai pangan dan sebagainya. Kita masih belum mendapatkan dan ini dapat dianggap bahwa pada tim ini dan memperhatikan apa ya kayak dari kita akan mengenal simply dengan gambarnya larangan ini pasti ada hal yang tidak berlaku yang saya kedua saya ingin pada teori ini kamu itu tidak bisa menjelaskan bagaimana persebaran agama yang Buddha sekarang ini di sana, di mana pada sisi kamu dapat menjelaskan bahwa pelajar ini adalah pelajar yang datang dari keluarga pertama, mereka datang dari India, yang membangun dari Nusantara, dan gue bilang bahwa pelajar ini pada sisi itu adalah ketahuan yang berapa dulu yang untuk Tuhan kita tidak tahu, maka tapi mereka bercerita dan apabila kita akan juga mengembangkan berangkat ke Indonesia dengan membuat sama dan sebagainya dan ini tidak logika dan lalu apa mereka melakukan itu mereka tidak akan bisa melakukan tapi yang lupa apabila belajar yang benar-benar akan melakukan yang kedua dan perlu di-highlight lagi pada pembicaraan lain jadi mereka mengatakan bahwa akan terjadi percampuran budaya pada ini pada seluruh ini Nusantara itu apa? Ya wajar ya, apa yang menunjukkan itu katakan bahwa kalau ya kamu balik kalau pelajar kenapa? Apakah memang berharap dan mau mempelajari nggak mengenalkan agamanya kehidupan mereka? Bahwa tidak. Tetapi walaupun bukan dipilih kami, ternyata bahwa karena belajar untuk justru ada itu saya akan menjawabkan ini saya ada beberapa dalam sini pertama ini mana yang dapat menjalankan dan membuktikan bahwa persebaran agama budaya yang zaman di Indonesia dapat kemudian jalan itu dari PKN. Yang kedua karena dapat menjelaskan teori mereka dalam sebagai anak yang katakan memang mereka di sini tak jelas dapat mengamu pada pas kedua ini kami karena mereka adalah orang yang belajar maka secara otomatis orang-orang di sini mereka akan lebih percaya pada mereka dibandingkan sebagai orang asing yang dari luar negara maka mereka pun tidak tahu itu dari mana mereka datang aku akan membawa agama ini kamu harus ke kamu saya tidak tahu nanti akan mereka seperti itu akan tetapi ini tidak akan terjadi pada sisi kami di mana kami pada orang-orang ini aku lebih percaya terhadap belajar yang sudah mereka kenal dari kecil sampai mereka sudah belajar kembali lagi dan memperkenalkan ideologi bahkan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dia adalah dari tim untuk Saat ini, pengurangan dilarang menyenang lautan mereka dapat menggunakan kekayaan mereka. Mengenai tersebut dapat dimanfaatkan apabila agama tujuan dari itu. Apalagi di dalam hal ini mereka ingin menjalankan agama mereka. Dengan untuk beda-beda dengan Nusantara tidak mungkin memahami bahasa saya otak dan negara dulu tanpa bimbingan dari mana. Dan untuk kembali ke India, para pelajar dulu sering memberi agama mereka seperti kita juga. Sebagai hadiah bagi para raja, kita perlu kemudian belajar kalau ada dan tidak tahu dalam negara-negara dulu. Hal ini membuatkan aku negara di Indonesia terlalu baik pengalaman di sana dan diikuti oleh rakyat dengan prinsip bahwa agama adat menjadi agama adatnya berbeda dengan agama yang menjadikan pelajar sebagai orang yang menyebarkan ajaran agama ini. Mereka memiliki kebutuhan yang lebih rendah daripada raja yang mereka melakukan hal itu. Lalu waktu membuka ini dari kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai melakukan upacara penyembahan yang dilakukan untuk menunjukkan kebanyakan agama yang otomatis menggunakan agama itu karena menjadi biru. Dilakukan pelajaran dari kata apakah kombinasi dari sebuah pelajar yang berkedudukan manusia pada saja terhadap penyebaran agama atau penyebaran ilmu pada keseluruhan pertama-tama pada para rakyat itu tidak awalnya tidak memiliki agama mereka selalu menyebutkan agama mereka apa
apapun yang saja mereka lakukan, mereka akan mengikutinya. Apapun pelajaran itu, kan mereka akan mengikuti pelajaran tersebut. Mau mereka ikut pelajaran apapun, karena mereka juga dari dulu mengambil pelajaran tersebut. Lain juga tujuan utama aja yang sangat mudah karena yaitu untuk mengadakan spesial pengobatan dan pemasangan kekuatan. Mereka ingin menunjukkan mereka gaji setara atau sama seperti raja-raja dan mana yang ada di dunia. Bukan dibandingkan dengan teori Aristoteles, teori bagaimana bentuknya memiliki bukti yang jauh lebih jelas dan kuat. Teori Aristoteles menyatakan bahwa orang Indonesia yang ada dalam hidup dari dunia lalu kembali digunakannya ke Nusantara. Namun teori ini tidak mampu menjawab masalah ini bagaimana masyarakat Nusantara yang bahkan belum memiliki terdorong untuk mempelajarinya tidak menggali tanpa ada yang memanfaatkan dan biaya dari Nusantara. Teori Aristoteles menjadi kurang kuat sebagai teori utama. Selain tentang alat untuk terang menambahkan metode Nusantara yang di pelajaran dulu. Para pedagang biasanya berfokus pada perekonomian. Para pedagang bukanlah guru agama seperti kaum dan mana yang notabene merupakan seorang bisu dan lain-lain. Jika Anda meninggalkan nasional Anda, orang nasional Anda malah membuatkan teori tetap mana. Karena kita menjelaskan bahwa hubungan keagamaan dari skema artinya hidup Buddha sudah ada lebih dulu di Indonesia. Hal ini menunjukkan di Indonesia sih ada kerjaan bersama kita. Ada tidak berfungsi mendukung begitu ada agama yang belum dia pahami. Lalu, jika Anda mengatakan kenapa kata-kata harus mengikuti adanya agama Hindu? Pertama, ada menjadi panutan karena adanya agama Hindu. Agama rakyat menganggap pelajaran anggap punya kekuatan suci. Lalu, itu mudah dimanfaatkan dengan kepercayaan lokal. Kan maksud kepercayaan agama kepercayaan ini dan agama, tetapi menyesuaikannya. Sebenarnya terdapat terdapat menunjukkan bahwa adanya peraturan kayak gitu. Tapi kenapa dari itu kenapa yang bicara bahasa itu? Jadi memang masalah bahwa itu sudah ada di bawah dalam sama dan itu sangat perlu menyampaikan kenapa bahwa kami tidak menjelaskan tentang hal itu pada dan lain sebagainya dan pada dunia kalian menganggap bahwa para rakyatnya adalah Perkara Anda kan dilakukan oleh argumen penggunaan bodoh. Journaling dan penggunaan masuk makan sebagai kaki hidayat sebagai pembicaraan yang tim arugan dalam menjaga hukum sebagai inti dari segala argumen yang ditegaskan bahwa teori Al-Ghazali adalah teori yang menjadi landasan bukti tertulis konkret dan tidak bisa dibantahkan, yaitu prasasti Nalanda di mana prasasti ini secara eksplisit mencatat kebutuhan raja dalam Dewa dari Sri Winjaka kepada Raja Dewa Paladewa yang untuk membangun sebuah wihara di Nalanda yang dibutuhkan bagi para pelajar Nusantara yang menuntut ilmu di sana. Uji sisi ini secara umum menggugurkan anggapan bahwa bangsa kita tidak hanya objek pasif, sebaliknya ini adalah bukti autentik adanya hubungan pendidikan yang aktif secara ekonomi dan naik antara Nusantara dengan India pada masa itu. Maka dari itu kami berkesimpulan bahwa bukan pengaruh hidup Nusantara bukanlah proses yang alat di mana kita hanya menerima budaya asli. Teori Al-Ghazali yang ditemukan oleh Boyce membuktikan bahwa adanya peran asli dan inisiatif itu oleh penduduk asli Nusantara dalam mempelajari adanya penyebaran kedua agama tersebut. Bangsa kita tidak hanya tumbuh kedatangan orang asing, tetapi justru secara sukarela mempelajari ajaran tersebut langsung kepada negara asal. Soalnya aku kembali dalam penjelasan yang paling aku paham karena penjelasan proses kedua tahap yang tersebut. Yang pertama, adanya inisiatif lokal di mana para intelektual dan banyak Nusantara yang tertarik kepada ajaran hidup secara sukarela melakukan perjalanan jauh ke pusat-pusat pembelajaran di India. Yang kedua, terjadinya proses internalisasi di mana setelah mereka menguasai ilmu agama, sastra hingga arti itu, mereka kembali ke tanah air sebagai cendekiawan untuk mempraktikkan sekaligus menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Metode ini lebih efektif karena
pada penyebar agama ini adalah putra daerah yang otomatis jauh lebih memahami kondisi sosial, ada tiada setempat hingga ajaran baru tersebut lebih dapat cepat diterima. Selain itu, teori Aristoteles ini berhasil menjawab keraguan besar yang ada pada teori lain, khususnya teori Brahmana. Dalam ajaran Hindu kuno terdapat larangan keras bagi kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan yang dikenal dengan istilah Kalapani. Nah, menyeberangi lautan ini dipercaya dapat mengumpulkan kemurnian ritual dan menyebabkan seorang Brahmana kehilangan hak hartanya. Hal ini menghasilkan kemungkinan yang sangat kecil untuk kaum Brahmana secara masif datang ke Nusantara. Teori Aristoteles ini juga terletak pada efektivitas penyeberangan yang luar biasa secara sosiologi. Sebuah ajaran baru akan jauh lebih mudah diterima jika disampaikan oleh orang yang memahami kondisi sosial, struktur masyarakat dan adat istiadat setempat. Inilah alasan utama mengapa pengaruh Hindu Buddha yang bertahan selama berabad-abad di Indonesia, karena penyebarannya adalah intelektual lokal yang mampu melakukan akulturasi dan harmonisasi budaya. Mereka tidak hanya menyebut mentah-mentah, melainkan secara cerdas memadukan unsur India dengan kearifan lokal Nusantara sehingga menghasilkan peradaban yang unik, relevan dan memiliki ciri khas yang sangat lekat dengan identitas masyarakat kita. Versi ini semakin terlihat jika kita menganalisis stabilitas kerajaan-kerajaan Buddha tanpa peran aktif dari tokoh-tokoh lokal. Menurutnya raja ingin mendengarkan pelajar Indonesia kepada kaum Brahmana yang bahkan penduduknya lebih tinggi daripada raja-raja tersebut. Baik. Kami akan menjawab instruksi dari kalian. Memangnya Brahmana akan datang ke Indonesia yang Indonesianya saja bukan negara besar pada masa itu, dan menjawab lagi bagaimana raja ingin mendapatkan sebuah pelajar. Bahkan raja dewa Kala Putra Dewa saja meminta kepada Raja Dewa Kala Dewa untuk membangun sebuah wihara terdapat pada prasasti Nalanda. Saya sudah mengisahkan tadi, terdapat pada prasasti Nalanda yang di sini mencatat permintaan Raja Kala Putra Dewa. Baik, saya akan lanjutkan kesimpulannya saya. Silakan. Menurut Anda kan Brahmana sudah ingin datang ke Indonesia, tapi ini raja-raja yang memiliki hak Brahmana untuk datang ke Indonesia. Mereka punya kan senang hati mengajarkan agama itu untuk datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama-agama yang mereka percayai. Makanya Terus, mohon maaf, bukannya instruksi kalian sudah 3 dan ditambah dengan instruksi yang baru saja kalian lakukan. Instruksi kalian pertama menjadi 4, otomatis itu melebihi kapasitas dari instruksi yang sudah disediakan oleh guru. Kami harus menetapkan terima kasih kembali karena makanya tadi instruksi yang pertama kali dipakai itu baru ditolak oleh silakan kita jadi Di sini kan gimana saya buka ya. silakan. Mohon maaf. Begitu cuma bisa sangat langsung kita ya. Jadi kenapa memulai? Baik, dewan tinggi hukum, saya akan melanjutkan beberapa kesimpulan yang ada tentang urgensi dari teori arus balik. Terlihat tak hilang menganalisis stabilitas kerajaan-kerajaan prioritas tanpa peran aktif dari tokoh-tokoh Nusantara ini dalam mengemas ajaran tersebut agar selaras dengan lima bangsa. Mustahil ajaran dari India dapat terakam begitu dalam hingga mampu membentuk fondasi kerajaan-kerajaan yang megah. Otomatis dalam lokal inilah yang menjembatkan perbedaan budaya sehingga agama yang terlihat Buddha tidak dianggap sebagai sesuatu yang asing, melainkan dipandang sebagai bagian dari kemajuan identitas bangsa yang telah disempurnakan oleh proses seleksi budaya yang teknis. Inilah yang disebut oleh Buddha sebagai proses akulturasi dan harmonisasi budaya yang bersifat timbal balik. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa teori arus balik adalah penjelasan yang paling akurat dalam menggambarkan dinamika sejarah kita.
Gimana? Jalan lagi tentang Karina dan Ryan yang membuat kalau itu kalau saya yang selalu minta lihat dari itu poster mana yang jujur ya hormat itu poster yang sekali murah apa ribu dah atau misalkan nanti bisa tanda yang lain ini lalu kembali menyebabkan ada tentu argumen ini memang belum menarik karena memperhatikan masyarakat pembayaran begitu naik aktif ya namun dalam kejadian dari nasib naik tidak tahu jalan dalam hari ya gimana soal sejarah ini ya pejabat menjelaskan bahwa penyebaran budaya ini ya tak siapa negara mereka terjadi melalui peran kaum yang mana yang juga membantu oleh masyarakat dan itu tidak ada legitimasi politik dan religius dan pada hari ini menunjukkan bahwa proses Indianisasi tidak terlepas dari unsur dan pertumbuhan sanaliasi ada pertama dari sisi teori dan jauh dan dibahas terdapat pada di awal yang paling penting tentang cita negara serta tentang sisi argumen yang merupakan bahasa terbuka dan akal yang dimana bahasa tentang merupakan bahasa takwa yang dikuasai oleh kalangan elit agama terutama kaum agama bukan bahasa komunitas masyarakat yang fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal penyebaran ajaran di Indonesia melibatkan otoritas agama yang ada. Hal ini juga sejalan yang mendapat George Jones yang menyatakan bahwa penyebaran ajaran berjalan di Indonesia di Asia Tenggara telah kaitannya dengan hubungan umat lokal atas sistem religius dan untuk memperoleh ideologi keagamaan. Kedua, teori propaganda dalam buku sosial ekonomi Nusantara dan jalan-jalan untuk masa kini masih kekuasaan dengan salah agamaan serta propaganda sebagai wadah dewa. Untuk hari ini tidak dapat dipenuhi oleh raja biasa, melainkan oleh kaum mana yang memiliki golongan religius. Oleh karena itu, kedatangan propaganda Nusantara merupakan proses memiliki anak undangan nada, bukan tindakan individual oleh masuk. Ketiga, dibutuhkan banyak sekali menjadikan maka dinamakan sebagai bukti utama. Namun, lewat jurian Muhammad, silakan. Sudah mengelawakan dari awal bahwa perangan itu hampir tidak mungkin menggunakan Indonesia. Yang kedua, aku pengen pengembangan para media bisa saja bagian masuk ke dalam perangan ini dan kami tidak sepenuhnya bilang bahwa kami mencabut seluruh paksa dari apa kontribusi dari anak. Kami hanya mengawasi belajar sebagai musik. Jadi bagaimana? Baik, pertanyaan dari Anda sudah dijawab oleh pembicara. Baik, mengenai dikritik oleh lebih bahaya, proses yang tadi tidak bisa dilakukan sederhana sebagai tangguh alat satu sedang memilih kaji pelajar. Selain harus dilihat dalam bentuk kekuasaan lokal dan interaksi politik yang lebih luas. Dalam arti teori agama lebih menjelaskan ke awal pembentukan itu keagamaan secara tujuan. Selanjutnya, teori agama mampu menjelaskan proses mempunyai ajaran Indonesia secara utuh dan logis, terutama hadir sebagai pendeta, nasihat raja dan keresahan di dua peralaman. Mereka memiliki otoritas, pengetahuan dan legitimasi untuk membangun sistem keagamaan secara utuh. Yang dilihat dalam dari seluruh pemaparan ini jelas bahwa teori Anbali itu tepat dilakukan sebagai teori pemaparan dari ulama untuk menjelaskan pengetahuan dari guna Indonesia teori Anbali tentang masyarakat ini. Dan banyak kata lain terhadap argumen pesan kita hanya merumuskan hubungan lanjutan sementara teori yang gagal mendasarkan ke awal dengan rakyat masyarakat yang menggunakan Kenapa memilih atau penampilannya atau ini terlalu keren. Karena
Nah, saya akan mendengarkan itu. Bahkan dari arus balik ini, intinya adalah pelajar indah global yang datang langsung ke India, dan sedangkan pada di Jawa ada beberapa instansi kami yang di Jawa, serta bagaimana bekerja melawan ini kan menjelaskan bahwa bagaimana dalam Indonesia secara itu tidak mungkin, karena pada masa itu Indonesia dan Nusantara bukanlah negara yang besar, serta mengapa melawan begitu kekeh terhadap argumen tersebut sudah padahal pada dari kami seorang intelektual lokal memiliki inisiatif yang tinggi serta memiliki inisiatif yang tinggi untuk datang langsung ke India demi mempelajari ajaran hidup alam, balik ke Indonesia untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat luas yang otomatis intelektual ini adalah orang pelajar daerah yang dimana mengetahui jauh dalamnya bagaimana kondisi sosial untuk masyarakat dan adat istiadat setempat. Maka dari itu kami akan kami menyimpulkan bahwa teori barulah yang memiliki penjelasan yang paling akurat dalam menggambarkan dinamika sejarah kita. Teori Al-Bari tidak hanya didukung oleh prasasti fisik yang jelas, tetapi juga menghargai martabat Indonesia sebagai bangsa yang cerdas, progresif, dan berdaulat dalam menentukan arah budayanya sendiri. Dengan segala bukti yang telah kami sampaikan, sudah sepatutnya kita mengakui bahwa Al-Bari intelektual inilah yang membentuk fondasi peradaban hidup hari mendatang. Hanggang kaya pagbuhan ng mga kasama. Balik atau orang berpatu, kalau udah turun dalam terima kasih sudah kepada FD yang pertama di pembahasan ketika dari kedua dari pembahasan pertama dari mana ini kan saya mulai benamnya lah dan perubahan pembahasan ini terkait ketika kami terus menerus menanyakan hal yang sudah kami jawab sehingga mereka mengklaim bahwa kami tidak menjawab hal tersebut padahal sejatinya ya tadi berdebat dalam pembahasan maka dari itu ketika mereka hilang kok kami tidak menjawab itu adalah kesalahan mereka sendiri karena mereka tidak mendengarkan perkataan kami baik debat tim dari pendukungnya dan balik menekankan kemampuan masyarakat keputusan masyarakat adalah sebagai dasar teori asal namun lebih tidak mungkin Indonesia yang datang ke India lalu kemudian tidak mungkin karena Nusantara belum cukup banyak pada masa itu terhadap mereka juga datang ketika Nusantara mereka juga datang ketika Nusantara lebih baju tapi keterbatasan dan jangan lebih dulu datang dan menjalankan agama Hindu kemudian perintahkan dan juga bertumpu pada bukti sejarah yang konkret dan dalam verifikasi bahasa kata-kata merupakan bahasa pertama yang tidak digunakan secara umum dan hanya dikuasai oleh penggamanya sebagai dasar. Selain itu, Indonesia sejak awalnya itu Nusantara ini tampil secara formal dan sistematis. Tentunya fakta ini sulit dijelaskan oleh teori Al-Bari yang lebih bertumpu pada kemungkinan mobilitas masyarakat, bukan pada keagamaan yang nyata. Lebih jauh lagi, sistem asal menempatkan Brahmana sebagai otoritas spiritual tertinggi yang masyarakat. Secara politik, dibutuhkan raja-raja Nusantara untuk memperoleh legit dengan kekuatan tersebut. Yang pertama, dalam kajian sejarah, hal yang terlibat dalam saya mungkin melihat hal yang mampu menerapkan khusus sama bisa tersebut hanya menegaskan bahwa dari Brahmana merupakan penjelasan paling kuat, sistematis dan efektif mengenai masuknya agama hidup ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, untuk debat ini kita tutup.
Terima kasih. Kita kembali lagi. Debat ya kali ini. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas